Saya Muhammad Rukolis ya, Dek Rukaya. Halo, Dek Rukaya ada nggak di sini? Iya, Pak. Oke. Dek Rukaya dari mana, Dek? Dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Oke. Surakarta, Ya, Pak. salam kenal ya. Oke, salam kenal. Saya Muhammad Rukolis. Saya tim pengajar seminar bioteknologi ya. Setelah Pak Tunjung, nanti saya sampai puas nanti akan melanjutkan materi tentang seminar biotek. Tapi saya hanya memberikan 2 materi. Untuk 5 materi yang terakhir itu adalah presentasi. Jadi Anda mulai hari ini sudah menentukan topik yang akan dipresentasikan apa, terserah, boleh dari jurnal, boleh itu proposal riset Anda, boleh sembari latihan gitu ya. Jadi karena ini judulnya seminar biotek, Anda harus bisa mempraktekkan, goalnya adalah Anda bisa mempraktekkan presentasi yang baik itu seperti apa, gitu, yang efektif ya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya presentasinya yang paling baik, enggak ya. Saya juga sampai saat ini terus belajar ya. Kita sama-sama belajar, nanti ada penilaian juga gitu ya. Jadi setiap minggunya ini ada berapa orang nih, coba saya lihatnya. Ada 42, jadi kalau dibagi 5, banyak ya, sehari atau pertemuan ada 8 mahasiswa yang presentasi. Ya, jadi ada 8 mahasiswa, mungkin ada yang 9 nanti, karena 42. Anda bisa memilih dari jurnal atau dari proposal riset Anda terkait dengan seminar bioteknologi ini. Ya. Jadi kalau Anda mampunya sampai yang metodologi oke, tapi kalau Anda presentasi dari jurnal, Anda bisa menampilkan hasil dan pembahasannya juga. Ya, serah nanti mau mengambil yang mana. Nah, harapan saya nanti Anda juga bisa presentasi hasilnya karena belajar menjelaskan data, gitu ya. Oke, itu mungkin Dek Rukaya, saya ini pengajar dari THP, saya asli dulu S1-nya juga di THP. Saya mulai dari 2003 ya. Jadi 2003 S1-nya, kemudian saya lanjut S2 juga di THP, selesai 2009. 2009 saya diterima menjadi dosen di THP. Dari tahun 2009 sampai 2014 baru saya kuliah S3. Dan saya pulang 2019 ya, jadi saya baru kembali setahun setengah, sehingga adik banyak yang nggak tahu saya ya. Jadi saya orang lama tapi wajahnya wajah baru gitu ya. Oke, salam kenal ya Dek Rukaya. Salam kenal juga Pak, mohon bimbingannya. Oke, saya izin share. Mohon maaf ya, agak batuk ini, kuatal banget saya emang ngomong itu kayak mau batuk rasanya. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyiapkan presentasi PowerPoint yang efektif gitu ya. Bukan berarti saya itu pandai membuat PowerPoint, bukan ya, tapi ini adalah kisi-kisi bagaimana strategi kita supaya PowerPoint kita itu menjadi stand out, artinya kalau dilihat oleh audiens itu menarik dan audiens ingin mengikuti presentasi kita gitu ya. Saya juga bukan tipe yang suka mendesain dengan baik atau pandai mendesain ya, tapi setidaknya ada beberapa hal atau pakem yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan pembuatan materi di PowerPoint. Kenapa PowerPoint ya? Kenapa tidak materi yang lain? Anda boleh nanti mau menggunakan Prezi, menggunakan tools selain PowerPoint boleh. Tapi yang banyak digunakan untuk presentasi ilmiah ini sementara ini masih banyak menggunakan PowerPoint, sehingga kenapa saya memberikan judul Effective PowerPoint Presentation ya. Ini tidak melepas atau tidak terbatas hanya PowerPoint, tapi Anda bisa mengembangkan tools yang lain untuk presentasi. Nah, outline hari ini adalah presentasi PowerPoint yang efektif ya. Kemudian template PPT PowerPoint ya, atau PPT ya. Kemudian tips presentasi. Untuk yang poin pertama, what makes a PowerPoint presentation effective? Apa yang membuat presentasi PowerPoint itu menjadi efektif? Yang pertama, kalau kita punya persiapan yang baik ya, preparasinya bagus, itu maka akan mendukung presentasi kita.
Kemudian desain yang baik, desain yang tepat, ya itu juga akan mendukung keefektifan dari PowerPoint yang kita buat. Nah, kalau kita mau membuat PPT, tentunya kita perlu praktek gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk, saya juga dulu nggak mengenal komputer ya. Saya mengenal komputer itu, maksudnya kalau mengenal komputer dengan software yang MS Word dan sebagainya itu akhir SMP atau awal SMA. Ya. Zaman dulu masih menggunakan DOS ya, menggunakan Lotus, Excel-nya pun masih jadul ya. Kita harus menghafal banyak seperti TPM, TTLM yang menurut saya susah. Tapi sekarang sudah banyak program yang menurut saya itu memudahkan penggunanya, gitu ya. Jadi praktis dalam hal pembuatan PowerPoint-nya, praktis untuk presentasi, ini juga membuat Anda nanti akan lebih sempurna dalam menyampaikan materi, gitu ya. Nah, untuk praktek presentasinya itu lebih akan saya bahas lebih mendalam minggu depan ya, atau pertemuan berikutnya. Kemudian deliver with voice ya. Anda menyampaikan dengan apa voice itu? Apa voice itu, Rek? Voice. Deliver with voice. Voice tenang ya, dengan tenang. Kemudian minim atau bebas dari kesalahan ya. Kalau kita nggak salah sama sekali ya mustahil, apalagi kalau pemula. Ya, diusahakan mengurangi kesalahan, tidak banyak kesalahan. Preparasi yang baik itu bagaimana? Jadi yang pertama kita harus punya planning, ya. Planning dari research, ya. Research and planning. Karena kita buat proposal yang baik. Nah, proposal yang baik itu kan butuh ide ya. Ide penelitian kita itu apa? Sehingga Anda harus brainstorming dengan Anda sendiri ataupun teman Anda atau pembimbing Anda untuk ide yang menarik. Gitu ya. Anda bisa mengambil ide itu dari mana? Dari buku bisa, dari jurnal bisa. Nah, yang terbaru itu bukan dari buku tapi dari research paper ya. Research paper dari data-data riset yang terkini. Kalau misalkan Anda membaca banyak paper yang terkini, itu pasti Anda akan menemukan ide baru. Kenapa? Karena di kesimpulan biasanya mereka memberikan suggestion ya. Caranya sebaiknya dilakukan penelitian ini. Nah, dari situ Anda bisa mencari ide dari kesimpulan peneliti pendahulu dari paper yang sudah ada. Atau dari skripsi, tesis, disertasi kakak kelas Anda. Ya, Anda bisa melihat di situ sarannya apa yang belum dilakukan. Paham ya? Kemudian knowing how to use PPT. Ya. Setelah Anda punya idenya, Anda kan mau buat presentasinya tuh. Ya kan kalau kita mau presentasi, Anda mau ujian PKL, ujian KKN, skripsi, Anda harus bisa membuat PPT. Saya yakin semuanya, ini ada yang nggak bisa membuat PowerPoint atau tidak bisa menggunakan PPT? Ada yang nggak bisa? Yang sama sekali nggak ngerti? Nggak ada ya. Saya yakin semuanya bisa. Saya yakin semuanya bisa. Jadi kalau Anda nggak tahu, Anda bisa belajar sekarang banyak tutorial, online tutorial banyak, di YouTube itu banyak. Anda bisa tanya teman Anda. Sehingga nggak ada alasan Anda nggak bisa. Saya menggunakan program Office dan sebagainya, semuanya manual. Untuk software yang saya pelajari untuk bioinformatik juga semuanya saya pelajari otodidak. Kita bisa belajar sekarang banyak guru online ya. Guru online itu tutorial yang ada di media internet dan sebagainya ada banyak. Ya, Anda bisa cari sekarang kalau misalkan ada kendala bagaimana membuat grafik gitu kan ada tutorial juga yang grafiknya bagus ya. Teman-teman Anda mungkin juga ada yang tahu sehingga Anda bisa tanya. Ya, jangan malu untuk bertanya. Kemudian untuk preparasi yang berikutnya adalah knowing the audience. Kalau Anda nggak tahu audiensnya, bagaimana Anda bisa prestasi dengan baik? Jadi harus tahu latar belakang audiensnya itu seperti apa. Karena ini hubungannya dengan jenis bahasa yang Anda gunakan untuk presentasi. Misalkan audiensnya itu lulusan SD, Anda bahasanya mendaki-daki terlalu sulit dimengerti. Kira-kira mereka bisa menangkap pesan Anda enggak? Enggak.
gitu ya. Jadi di sini adalah knowing the audience. Kalau audiensnya orang terpelajar, yang saya nggak mengatakan lulusan SD nggak terpelajar ya, yang biasanya mereka pemahamannya untuk terminologi tertentu itu terbatas, gitu ya. Nah, sehingga kita harus bisa mengetahui, misalkan Anda mau presentasi di hadapan masyarakat yang latar belakang pendidikannya beragam sekali, Anda harus menggunakan bahasa yang general, yang umum. Tapi kalau audiensnya itu misalkan semua rata-rata S1, ya Anda bisa menggunakan bahasa yang lebih tinggi gitu ya. Ada istilah-istilah yang agak sulit itu mereka mungkin memahami, ada bahasa Inggrisnya mungkin mereka paham. Ya. Kemudian Anda menyampaikan pesan yang benar. Ya, pastikan apa yang Anda sampaikan itu benar gitu. Jangan sampai membuat sesat. Karena yang kita sampaikan itu kan memberikan informasi baru dan wawasan baru bagi audiens, gitu ya. Jadi punya ide, punya rencana, ya kalau sudah punya rencananya Anda bisa lakukan riset, kemudian Anda tahu atau mempelajari bagaimana menggunakan PPT ya, atau aplikasi yang lain yang mendukung presentasi Anda. Kemudian Anda mengetahui karakteristik dari audiens Anda dan bagaimana menyampaikan pesan dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, kemudian knowing the audience ini juga penting lagi kalau misalkan audiensnya itu adalah kompetitor Anda. Misalkan begini, Anda sudah riset nih, sudah punya datanya. Nah, yang di situ prestasi kalau seminar internasional itu nggak hanya orang-orang yang awam, mereka itu biasanya orang-orang yang pendidikannya tinggi, mungkin S2, S3 atau profesor. Nah, itu bisa mengambil atau mungkin bisa dikatakan mencuri ide kita. Nah, sebelum itu terjadi, Anda harus bisa membatasi data apa saja yang mungkin bisa Anda sampaikan dan tidak. Metode apa yang bisa Anda sembunyikan dan tidak. Bukan berarti kita pelit informasi, tidak. Kalau mereka ingin tahu, oke, nanti kita bisa diskusi di waktu yang lain atau mungkin di sesi yang lain selain sesi presentasi. Karena apa? Seringkali terjadi, apalagi mahasiswa S3, karena mahasiswa S3 itu harus dituntut novelty yang tinggi ya, high novelty for publication. Jadi kalau kita nggak punya novelty yang bagus, kemudian kita nggak bisa publikasi. Kenapa? Sudah dipublikasi sama orang yang lain. Nah, kalau kita mampu ya istilahnya menjaga supaya informasi yang kita punya, karena punya kita papernya belum publish ya, kita keep dulu ya, sampai paper kita publish baru kita bisa share semuanya. Tapi kalau paper kita sudah publish, oke, enggak masalah. Jadi harus tahu misalkan masih dalam proses penyusunan untuk pengiriman ke jurnal, ya ke lembaga jurnal, itu hati-hati ya karena ada kompetitor. Kompetitor ini membahayakan karena apa? Mereka bisa mencuri ide kita dan mereka bisa publish duluan, gitu ya. Ini sempat terjadi pada teman saya yang harusnya bisa publikasi karena sudah dipublish lebih dahulu dengan data yang berbeda, tapi tema yang hampir sama, dengan mikroba yang hampir sama, yang sama, tapi beda varietas ya, atau beda strain sama spesies ya. Sehingga mereka teman saya nggak bisa publish. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, design correctly. Kalau kita mendesain dengan benar ya, dengan baik, ya, artinya secara visual, karena rata-rata orang manusia yang ada di bumi ini kan rata-rata visual, nggak semua, ada yang auditori, kebanyakan visual. Kadang orang itu akan melihat pertama kali dari mata ya, ini menarik kayaknya ya presentasinya, meskipun gaya ngomongnya mungkin nggak asik gitu ya, tapi dari PPT-nya sudah menarik ini. PPT yang berbicara, meskipun yang menjelaskan agak rasa-rasen gitu ya, agak kurang bergairah gitu ya. Sehingga PPT itu bisa berbicara. Apalagi kalau yang presentasi bagus, ya jadi PPT-nya sudah oke, desainnya, kemudian yang presenternya juga bagus ya penampilannya. Itu pasti akan stand out ya, akan menonjol sehingga orang bisa mengikuti karena tertarik. Nah, buat poin ya, buat poin-poin yang mengilustrasikan riset atau mencerminkan riset Anda. Jadi kalau Anda punya riset, bagaimana Anda menuangkan data penelitian Anda itu ke dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, mungkin kan Anda masukkan semua kalimat yang panjang, karena Anda harus buat poin-poinnya yang menggambarkan keseluruhan dari riset Anda. Itu kan sulit loh ya. Misalkan saya seperti ini membuat materi kuliah, apalagi saya baru pulang ya. Ini
sekedar share ya, sekedar curhat ya. Pulang itu saya harus mengajar banyak mata kuliah yang menurut saya itu baru dan saya belum pernah mengajar sebelumnya. Dan itu terjadi setahun yang lalu. Itu begitu luar biasa karena saya harus buat materinya, setiap minggu harus bikin, dan satu minggu itu kadang saya bikin 3-4 PPT baru ya, setiap minggunya. Karena apa? Saya mengajar banyak mata kuliah dan saya harus baca materinya. Kenapa? Nggak pernah mengajar materi itu meskipun saya ngerti ilmunya. Gitu, nggak punya PPT-nya. Jadi harus cari-cari dulu. Nah, untuk menggabungkan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat itu kan juga susah. Nah, nanti Anda akan ditantang untuk itu ya. Nanti bekerja pun juga begitu. Anda di sekolah ini kan enak, masih tugas kelompokan, mungkin ada yang tugas individu. Nanti ketika kerja ya, you have to do by yourself ya, your own work ya, your own idea. Ya. Sometimes you can share with your partner or your colleague ya, but you have to remember you are individual ya. You have to make by yourself. Ya. Sehingga kita butuh kemampuan untuk mampu menuangkan ilustrasi di riset kita itu menjadi poin-poin yang singkat. Kan nggak mungkin Anda buat paragraf, Anda copy paste gitu kan, jenuh. Anda pernah nggak lihat orang yang presentasinya full paragraf gitu? Pernah, Pak. Pernah. Meskipun dosen pun ada, mahasiswa pun ada. Ya, kenapa? Karena apa? Mereka poin yang penting di situ. Tentu susah loh mau. Jadi jangan dikira ini kok ya nggak menarik ya. Memang untuk membuat PowerPoint itu juga perlu jam terbang ya. Visually stand out ya. Kalau dilihat karena kita makhluk visual ya, itu kalau kita lihat dengan mata itu sudah membuat kita tertarik gitu ya, atau audiensnya tertarik. Not overwhelming your audience. Ini juga penting. Meskipun menarik jangan berlebihan atau bahasa sekarang lebay ya atau alay ya. Kalau lebay ini Anda tampilkan animasinya berlebihan, ada suara yang berlebihan, ada ilustrasi suara yang mungkin mendistract atau mengganggu audiens. Jadi Anda harus pahami, boleh memberikan animasi, boleh selama itu tidak berlebihan. Ya. Kemudian easy to understand the message ya. Pesan yang Anda sampaikan itu juga harus mudah dipahami ya. Meskipun dalam bahasa Inggris atau mungkin dalam bahasa Indonesia, kalau Anda pesan yang disampaikan susah ya, susah di catch atau ditangkap maknanya, itu juga akan mempengaruhi efektivitas dari presentasi. Gitu ya. Practice to perfection. Jadi dari latihan itu akan menciptakan kesempurnaan. Sehingga kita harus bisa mengatur waktu presentasi. Berapa sih waktu presentasi ideal kalau di forum ilmiah? 10 menit, bayangkan. Kita presentasi 10 menit. Data kita itu kita peroleh 3 tahun, bayangkan. Saya harus presentasi di international conference di Shikoku, Hokkaido, di Thailand, Laos itu waktu S3. Saya hanya diberi waktu 10 menit, diskusinya 5 menit. Padahal materinya banyak, sehingga kita harus bisa memilih. Kalau 10 menit kira-kira berapa PPT-nya? Berapa slide? Maksimal 10. Maksimal 10. Kalau bisa 5-7. Bayangkan, introduction-nya 1 slide, metodenya 1 slide, result-nya 1 slide, discussion-nya 1 slide, conclusion-nya 1 slide. Paham ya? Itu kalau hanya 10 menit. Kalau Anda diberi waktu untuk presentasi di skripsi, itu kan 15 menit. Ya, Anda bisa 10-12. Makanya Anda jangan, pernah nggak ikut presentasinya adik-adik, kakak-kakak kelas Anda? Apakah pernah mengikuti presentasi skripsi dari kakak kelas? Pernah, Pak. Nah, itu Anda bisa lihat itu. Kan ada yang bertele-tele sampai semua itu alat-alatnya nggak perlu gitu ya. Ya, perlu itu misalkan alatnya ya gambarnya saja ya, ini alatnya sebagai berikut. Nggak usah disebutkan satu persatu. Kalau memang ada alat yang menonjol ya, di riset ini karena saya menggunakan metode sequencing, saya menggunakan sequencer. Nah, udah itu aja ya yang saya kerjakan di balai mana. Udah selesai. Nggak usah panjang. Saya menggunakan seker ya, mesti orang riset ya pakai glassware, inkubator itu kan seperti wajiban ya, wajib ahin karena memang dekat dengan bidang kita biotek. Kalau di Rukaya dari ilmu apa di THP, Pak.
buat THP, jadi masih nyambung ya. Mesti selalu kita menggunakan alat-alat yang wajib itu ya. Namanya oven, autoclave, kalau di biotek maupun THP itu ya udah nggak asing gitu ya, glassware. Tapi mahasiswa biasanya ada yang seperti itu. Adjust waktunya, Anda atur waktunya. Bagaimana ya latihan? Anda timer, pakai timer, Anda waktu. Nanti misalkan presentasi, 12 menit. Anda bisa lihat yang lama di mana ya, di porsi mana. Oh ternyata introduction-nya terlalu bertele-tele. Anda bisa adjust, nanti kurangi ini deh gitu ya. Nah, karena kalau nggak diatur ya nanti waktu presentasi ya jadi kelamaan. Nah ini sering terjadi pada orang-orang Indonesia ketika presentasi di internasional, tapi nggak semua. Banyak ya, udah dikasih tahu waktunya 10 menit, presentasinya 15 menit. Ya, karena bayangkan, hanya 10 menit, slide-nya berapa? 40. Gimana saya nggak cepok jidat ya. Ya, itu padahal dosen ya, mereka sekelas dosen ya. Karena nggak ngerti. Saya juga nggak dapat ilmu seperti ini. Anda beruntung ya. Saya dulu nggak ada materi seperti ini seperti Anda. Ya, Anda termasuk yang laki ya. Karena zaman saya dulu nggak ada. Kemudian praktis without audience. Anda latihan ngomong. PPT-nya itu dihafalkan dan dipahami. Kalau dihafalkan saja pas ditanya nggak ngerti. Ya, harus dipahami juga. Apa sih maksudnya dari kata-kata ini? Dan yang Anda tulis itu harus yang Anda pahami gitu ya. Jangan sampai Anda nulis nggak ngerti misalkan bahasa Inggris ya. Oke lah, lupa-lupa Anda bisa buat notes di sini ya. Ya. Kadang kita lupa apa artinya juga ya. Kemudian setelah Anda praktis tanpa audiens, Anda atur waktunya, Anda praktis dengan partner, dengan pacar Anda, teman Anda, sahabat Anda, atau orang tua Anda, atau siapa yang menurut Anda itu nyaman, dan membuat banyak masukan, memberi masukan bagi Anda. Tuh. Kemudian deliver with poise, ya. Anda sampaikan dengan tenang, nggak perlu keburu-buru, nggak perlu tergesa-gesa. Harus percaya diri. Nah, saya termasuk orang yang tidak percaya diri. Saya kalau disuruh presentasi dari zaman mahasiswa itu saya nggak mau. Saya meskipun yang membuat, misalkan tugas satu kelompok gitu ya, saya yang mengerjakan mostly atau 80 atau 60% itu saya yang mengerjakan, tapi saya nggak mau suruh presentasi. Sehingga nilai saya itu nggak maksimal karena saya itu pemalu. Ya, ketika saya waktu kuliah dulu. Nah, kok bisa jadi dosen, Pak? Nggak ngerti ya, saya juga itu nggak pede, tapi waktu itu semester 4 apa berapa 3 ya, saya ngelamar jadi asisten dosen, itu harus ngomong kan, harus ngajari adik-adik kelasnya. Dari situ saya mulai belajar ya, meskipun sampai sekarang pun masih sering canggung kalau berhadapan dengan banyak orang. Nah, tapi lama-lama perasaan itu terkikis ya, apa bisa kita atasi karena kita sudah terbiasa. Dulu awal-awal ya keringat dingin, setiap kali mau ngomong, mau menyampaikan pendapat pun juga malu. Ya, itu kalau dari karakter agak susah memang. Ada yang di sini yang pemalu seperti saya? Sorry, maaf deh. Ada? Semuanya saya kira berani semua ya. Nah, bagaimana cara supaya berani? Anda ikut banyak organisasi, karena di situ Anda kan sering rapat nanti. Pasti dipaksa untuk ngomong, menyampaikan ide, pendapatnya. Banyak ikut organisasi. Atau mungkin ikut menjadi asisten, atau aktif di kegiatan masyarakatan, itu sangat bagus sekali. Saya dulu nggak menyadari itu. Ternyata saya menyadarinya setelah mau kerja. Wah, dulu kalau andaikan saya nggak ikut ini, mungkin saya juga nggak bisa gitu ya, untuk menyampaikan apa yang pendapat saya, apa yang ada di otak saya gitu. Anda sampaikan dengan rileks ya, dengan inner calm, tenang, nggak perlu grogi. Nanti akan terlihat kalau grogi itu gampang lupa gitu ya. Supaya nggak grogi, Anda tarik nafas panjang, dalam-dalam, Anda hapuskan pelan-pelan gitu ya. Sering begitu, sampai nafasnya tertata dengan baik. Ya, detak jantungnya itu kembali normal. Jangan pikirkan yang aneh-aneh, anggap mereka sama dan mungkin nggak paham. Supaya Anda bisa lebih nyaman menyampaikan. Ya, memang komunikasi dengan hangat. Nggak semua orang bisa. Ini skill yang juga diasah karena jam terbang. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan hangat, itu seperti orang itu ikut dengan kita, larut dalam presentasi kita, itu kan juga susah. Sampai mereka benar-benar terlibat dalam presentasi kita, mungkin sampai tanya jawab, aktif bertanya, itu juga karena komunikasi yang hangat.
seperti diskusi gitu ya. Kemudian adanya excitement and energy. Ini kemampuan menarik atau memberikan ketertarikan dari audiens terhadap presentasi kita. Ya. Jadi kalau kita mampu menunjukkan energi itu, maka kita bisa menyampaikan dengan baik, ya, lebih efektif. Kemudian free from mistakes. Ya, meskipun kita nggak mungkin 100% free from mistake ya, tapi setidaknya Anda bisa memperhatikan beberapa hal berikut ya. Hindari cheesy clip art. Ya, clip art itu kan gambar atau animasi yang cheesy itu yang artinya tidak perlu, yang sewajarnya saja. Jadi hindari yang clip art yang mungkin gambarnya tidak senonoh, gambarnya tidak nyambung dengan topik Anda gitu ya. Kemudian remove non-essential flashiness ya. Jadi kalau ada kilatan cahaya, misalkan yang mengganggu atau distract audiens ketika Anda presentasi, itu kan justru malah nggak konsen lagi ke riset Anda, tapi konsennya ke flash-nya itu tadi. Ya, Anda bisa hilangkan. Do not present like reading ya. Jadi kalau Anda presentasi seperti membaca, ada nggak kira-kira yang teman-teman atau mungkin Anda pernah mengikuti presentasi tapi seperti membaca? Kenapa? Nggak ada interaksi tanya jawab, nggak ada istilahnya untuk bonding antara audiens dengan presenter. Pernah? Pernah, sering, Pak. Nah, sering ya. Sehingga jangan presentasi seperti membaca. Ya, kalau Anda mungkin nggak paham, Anda masih baru buat ya. Saya kadang-kadang juga seperti itu. Saya kadang baru buat PowerPoint itu semalam sebelumnya. Saya juga belum baca semuanya, saya baru gather materinya ya. Terus itu pas menjelaskan, what I have to say gitu ya. Itu kadang itu blank. Apa ya ini ya? Itu sering kali terjadi. Karena apa? Ya, ketika kita bekerja, kita punya kerjaan yang banyak, terus tiba-tiba besoknya sudah harus presentasi. Ya, itu juga memang, tapi kalau Anda waktu ujian skripsi ya jangan ya. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Misalkan kalau Anda kerja juga ya harus diusahakan karena itu membawa citra atau kapabilitas diri Anda. Ya. Do not present like reading. Kalau Anda nggak paham ya Anda baca, Anda pahami terus sampai Anda itu ngerti yang mau dijelaskan dari poin ini apa sih gitu kan. Kemudian hindari juga problem-problem lain yang sebenarnya mudah dihindari ya. Easy to avoid problems ya. Other easy to avoid problem. Itu seperti apa contohnya misalkan? Seperti saya ini, kemudian bahasa filler yang tidak perlu, yaitu kan sebenarnya bisa kita hilangi, bisa kita hilangkan, bisa kita hindari kalau kita latihan gitu ya. Nggak perlu menggunakan yang boleh sekali-kali, tapi kalau berlebihan juga tidak bagus. Oke? Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Jelas? Halo. Jelas, Pak. Nah, sekarang bagaimana menyiapkan PPT template PPT yang bagus? Anda tahu template ya? Template itu ya cetakan atau masternya. Jadi kalau di PPT sendiri kan master template-nya itu kan nggak banyak. Anda biasanya mengambilnya dari mana? Dari web, Pak, ada platformnya sendiri. Ada platformnya. Kalau yang Office yang terbaru bagus-bagus ya template-nya ya. Nah, punya saya ini agak jadul, jadi ya template-nya seadanya. Nah, Anda bisa buat sendiri. Teman-teman saya di Jepang itu sangat-sangat kreatif. Teman-teman saya waktu di Jepang itu banyak yang masih mahasiswa S1 ya. Itu mereka kalau mau menjelaskan tentang membran sel, dia tuh melihat buku atau jurnal, dan mereka menggambar sendiri membran selnya dengan versi mereka yang mudah dipahami. Misalkan dia mau melihat mutasi di membran sel misalkan, itu dia mengambil gambar dari buku atau jurnal, kemudian dia gambar sendiri, pernik-perniknya, kecil-kecilnya, detail-detail dari gambar itu mereka buat sendiri. Saya sampai heran, wah keren banget. Sampai itu bisa terbentuk animasi, itu saya nggak bisa. Ya Anda mungkin lebih jago dari saya, ya saya nggak ahli di situ. Ya, jadi teman-teman saya senang sekali lihat presentasinya mahasiswa teman-teman saya waktu itu sangat menarik, simple,
dan bisa tergambarkan dengan detail di situ. Oh, ternyata dimutasi di situnya toh, di bagian membran sel yang itu toh. Gitu. Kalau kita nggak bisa melihat membran sel, kan harus kita lihat pakai mikroskop ya. Kemudian kalau kita mau mutasi juga kita nggak ngerti nanti mutasinya di mana. Itu mereka gambarkan dengan jelas dari animasinya. Ya, itu boleh ya. Nah, untuk template itu mereka juga buat sendiri, desain sendiri nanti jadi masternya. Anda bisa juga ya. Kalau saya biasanya ngambil dari internet, dari web ya, yang menurut saya nggak terlalu berlebihan. Saya sukanya lebih yang ke arah simple ya. Malah saya lebih senang yang polosan. Ya. Tapi kadang nggak menarik kalau polos gitu ya. Nah, yang pertama Anda bisa menggunakan template dari PPT. Mereka sudah punya sendiri. Tapi terbatas, limited. Atau Anda bisa googling ya, popular fall template itu ada banyak sekali di situ. Anda bisa pilih mana yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan tema riset Anda. Yang penting itu, jangan hanya menarik, misalkan template-nya itu tentang perkebunan atau gambar rumput-rumput dan sebagainya, tapi Anda itu menyampaikan materi tentang mesin gitu ya, kan nggak nyambung. Jadi Anda sesuaikan, kalau Anda ingin lebih general, ya nggak masalah, lebih simple jadinya. Jadi background-nya, template-nya itu nggak terlalu spesifik ya. Anda buat yang general tapi menarik untuk dilihat gitu ya, eye catching. Kemudian graphic river ini juga bisa Anda googling di situ, atau Envato element. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan template PPT yang baik, menarik ya. Unifold ya, seperti ini Anda bisa googling, search di internet. Ya. Kemudian tips presentasi. Untuk presentasi, ini Anda harus tahu know your stuff. Maksudnya know your stuff ini apa? Apa adik-adik? Iya, materi Anda harus tahu, harus paham. Jadi meskipun itu bukan jurnal Anda nanti kan presentasinya mungkin nggak, ada beberapa yang tidak menggunakan materi risetnya kan. Nah, mungkin sebagian besar Anda menggunakan dari jurnal kan. Anda harus memahami materinya. Atau juga memahami cara mengoperasikan PPT-nya. Jangan gaptek ya. Saya termasuk orang jadul, orang gaptek ya. Saya orang medium ya. Antara orang jadul dengan yang milenial ya. Saya senang dengan teman-teman, dengan adik-adik mahasiswa itu saya jadi tahu ya. Dulu waktu awal-awal masuk itu kan adik-adik menggunakan Google Drive, apa itu? Edmodo, nggak ngerti. Sama sekali saya nggak tahu. Pulang itu nggak ngerti karena waktu baru balik ke Indonesia kan ada pandemi. Ini bagaimana mengoperasikannya, terus kalau mau kuis gimana, dan saya tipe orang yang jarang mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Tapi kalau ada adik-adik yang cerita atau terus tanya akhirnya saya. Jadi saya belajar ke adik-adik mahasiswa juga ya. Jadi saya banyak belajar dari Anda juga terkait penggunaan aplikasi yang banyak digunakan saat ini untuk kondisi pandemik. Know your stuff, Anda tahu materinya, Anda tahu tools yang Anda gunakan ya, bagaimana pengoperasiannya. Kalau enggak ya lucu, Anda presentasi ini kok gimana nggak bisa di screen di slideshow atau screen yang full screen ya. Saya aja menggunakan Zoom atau Google Meet kadang ini kok nggak bisa pindah-pindah ya, saya harus stop share dulu. Ternyata bisa continuous ya, saya diajari adik-adik juga. Ya. Kemudian Anda tulis, write it out ya. Anda tulis apa yang Anda pahami tadi. Jadi jangan menulis yang tidak Anda pahami. Sehingga kalau meskipun itu bukan data Anda, cari yang istilahnya mudah untuk dipahami oleh Anda maupun audien. Jangan dimasukkan semua. Anda mau presentasi semua, kadang kita nggak paham. Nah, ketika nanti ditanya, Anda bisa bilang kan, oh detailnya saya kurang tahu. Ya, nanti akan saya cari tahu. Terima kasih atas pertanyaannya gitu. Tapi kalau Anda tulis semua terus ditanya nggak ngerti kan lucu, karena kan menulis di sini itu kan di ekspektasinya audien Anda itu memahami dari apa yang Anda tulis. Kemudian Anda beri highlight what most important, mana yang penting itu Anda beri highlight, misalkan diberi warna yang berbeda,
diberi bold, tebal gitu ya, diberi underline, diberi garis bawah, atau italic, atau mungkin tanda petik, ya, atau mungkin diberi shading, ya, yang menunjukkan ini tuh penting. Jadi orang kalau lihat satu poin, satu kalimat, thread gitu ya, oh ini yang paling penting nih, kata kuncinya ini, keywordnya itu. Know your audience, tadi sama ya, know your audience, sudah saya jelaskan. Rehearse ya, ini latihan. Rehearse ini ada latihan praktis, tadi sudah saya singgung juga, waktunya diatur dan sebagainya. Rewrite after rehearse ini revisi, Anda perbaiki. Masukan dari teman Anda, dari pembimbing Anda, dari orang dekat Anda yang memberikan komen terhadap presentasi Anda. Anda tulis komennya apa, Anda perbaiki. Gitu ya. Ini tips untuk presentasi apa. Jadi misalkan slide-nya itu ejaanmu di PPT banyak yang salah. Nah, Anda catat itu, Anda perbaiki. Hurufmu terlalu kecil, tulis. Jenis hurufmu tidak formal, tulis. Nah, kalau nggak Anda tulis nanti lupa. Ketika Anda latihan, Anda tulis yang kelemahan Anda. Oh, Anda terlalu tegang, nanti diperbaiki. Terlalu kaku presentasinya, atau terlalu cepat sehingga nggak jelas, pronunciation-nya itu nggak jelas, pelafalan kata per katanya itu kurang jelas. Kemudian share with a friend, ya. Anda coba bagikan atau berbagi presentasi Anda tadi sudah oke nggak gitu ya setelah diperbaiki tadi. Kemudian buat slide yang simple, yang nggak berlebihan tapi menarik ya. Bisa ya, saya lihat itu PPT-nya bagus-bagus. Saya senang kalau tugas yang saya minta buat upload di YouTube gitu ya. Saya minta adik-adik membuat video presentasi satu kelompok gitu ya. Tugas kelompok untuk presentasi nanti diupload di YouTube itu bagus-bagus ternyata. Keren-keren dan diedit. Sekarang ada video editing yang bisa mobile ya, pakai mobile phone juga bisa. Itu menarik adik-adik kalau membuat. Kemudian limit words on slide. Batasi kata di slide. Ya, jangan terlalu banyak. Satu strip gini, satu baris ini berapa kata? Harusnya. Sorry. Berapa kata, Dik? Satu kalimat atau satu baris itu berapa kata? Ada yang tahu? 5-7 ya. Maksimal 5-7 itu 7 maksimal itu sudah terlalu banyak. Kata satu baris. Nah, per barisnya ada berapa? Ya. Itu sekitar 5-7 juga. Jadi kalau terlalu banyak ada 9 poin, Anda bagi di slide berikutnya. Supaya apa? Nggak numpuk di situ buahnya. Karena apa? Kemampuan membaca kita, kalau kita visual itu, nanti yang diperhatikan bukan orang yang ngomong, yang diperhatikan adalah tulisan yang ada di situ banyak, karena takut nanti apa yang ditulis ya. Gitu. Kalau ini kan Anda bisa, share with a friend, keep your slide simple, itu kan gampang ditangkap gitu ya, cepat gitu ya, limit words on slide ya. Dan saya akan menjelaskan di satu slide ini kan cukup lama, karena waktu presentasinya juga lama. Tapi kalau Anda diminta presentasi dalam waktu yang singkat ya, Anda harus buat, ini gambar, udah nggak seperti ini. Kalau tulisan ini lama, misalkan share with a friend tuh ada 2 orang saling ngobrol gitu, atau satunya presentasi, satunya mendengarkan. Ya, jadi ini kalau dibuat dalam bentuk gambar mungkin lebih menarik gitu ya, lebih cepat dipahami dan ditangkap. Karena sekali lagi kita makhluk visual. Limit words on slide. Do not too much use words ya. Use high quality photo, ini juga penting. Gambar atau figur atau grafik atau tabel yang Anda sajikan, kalau nggak bagus kualitasnya atau hasil screenshot ya atau hasil print screen itu nggak bagus, hasilnya blur. Sehingga Anda harus gunakan foto yang dengan kualitas yang bagus. Gitu ya. Caranya bagaimana? Anda pastikan resolusinya berapa. Bitnya, ya, Anda bisa cek bitnya. Itu Anda kalau mau cek itu harus DPI-nya itu di atas 150. Dikatakan itu bagus kualitasnya untuk level jurnal, bukan untuk poster yang besar loh ya. Jadi kalau untuk jurnal, karena kecil kan gambarnya nanti yang ditampilkan, atau di PPT itu sekitar 150 DPI.
dot per apa itu? DPI itu apa sih? Saya kok lupa ya panjangannya. DPI dot per inch atau apa ya? Ya, per inch kan. Oke. Banyaknya titik per incinya itu kan ya, dot per inch. Itu minimal 150. Kalau Anda suka apa? Buat poster atau tahu pasti itu ya. Kalau kualitasnya jelek kan kalau diperbesar apa Dik? Blur ya, nggak jelas. Use accurate and relevant data. Nah ini data-data yang dipakai untuk presentasi Anda itu harus sesuai dengan topik yang Anda sampaikan tadi dan akurat. Informasinya akurat. Ya. Relevan itu sesuai, berhubungan dengan riset Anda. Jangan menggunakan data yang nggak sesuai. Misalkan Anda presentasi tentang cloning, tapi isinya tentang apa? Pertumbuhan mikrobanya. Datanya harus data cloning, apa? Transformasi mikroba, uji ekspresinya bagaimana. Jangan data pertumbuhan saja, data pertumbuhan boleh. Itu manifestasi dari misalkan dari cloning tumbuhnya lebih cepat nggak? Oke, itu bisa masuk. Ya. Tapi kalau hanya plate-plate-nya aja, itu kan buat apa ya gitu, itu nggak penting gitu. Ya memang dia melalui tahapan transformasi nanti ditumbuhkan di plate, tapi kan nggak perlu ditunjukkan. Kurang tepat. Kurang appropriate ya. Kemudian use high quality fresh template. Ini bisa Anda gunakan template yang baru, yang kualitasnya bagus. Ini banyak sekarang ya. Nah, what make a good presentation? Ya, important information should be readable. Informasi yang penting itu harus bisa dibaca. Nah, kalau Anda presentasi nanti kan ada yang dari jauh tuh. Jadi jangan gunakan font size yang kecil. Ukuran hurufnya harus memenuhi. Misalkan untuk jarak jauh itu 20 paling kecil. Jadi kalau Anda punya tulisan seperti ini yang banyak, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 poin ya. Ini satu poinnya ada 1, 2, 3, 4 ya, sampai 7 kata. Kalau berlebihannya juga nggak bagus, terlalu panjang. Gitu ya. Jadi Anda bisa, mulai dari sekarang sudah bisa membuat namanya PowerPoint, bukan Power Sentence ya, bukan power paragraf, ini kan poin yang dipakai. Dan harus bisa dibaca dari jarak jauh. Ukurannya harus sesuai. Cukup jelas gitu ya. Judul juga nggak boleh terlalu panjang ya. Lebih singkat lebih baik ya. Title is short and draw interest. Jadi membuat menarik si audiens. Misalkan judulnya itu biasanya kalau mahasiswa mereka banyak menggunakan jumlah kata dalam judul mereka itu di atas 15 kata. Padahal untuk judul efektif itu paling maksimal 15 kata. Yang jadi nanti Anda hitung, oh ini 15 kata kebanyakan. Nanti gimana ya kita bisa persingkat. Sesuaikan dengan isinya dulu. Makanya kalau kita mau menulis skripsi, judul itu belakangan. Kita lihat datanya dulu, kontennya bagaimana, sejauh mana kedalaman data yang diteliti, baru judul terakhir. Nah, mahasiswa ini kadang judulnya dulu Pak, pokoknya judulnya kayak gini. Tapi datanya nggak merepresentasikan judul. Ya. Sama di PPT juga begitu. Text is clear and to the point. Jadi kata-kata atau isi atau konten dari tiap poin itu juga jelas dan nggak bertele-tele, to the point. Langsung tepat sasaran. Nggak bulat. Gunakan bullet and numbering and headline, make it easy to read. Ya. Jadi buat poin, bullet atau buat angka, atau dibuat headline, sehingga mudah dibaca. Kemudian, effective use of graphic, color, and font. Ya. Anda gunakan grafik, warna, dan huruf, jenis huruf yang efektif. Ya. Kontras, kalau misalkan kita punya background yang hitam, kira-kira warna tulisannya apa? Putih. Kalau backgroundnya berwarna misalkan merah, kuning, kira-kira hurufnya apa? Warnanya. Ini ya, ini kan kontras ya. Backgroundnya merah agak tua, diberi warna putih masuk ya. Kalau Anda beri hitam mungkin masih masuk tapi agak gelap gitu ya. Jadi Anda bisa sesuaikan pemilihan warna, grafiknya, jenis hurufnya. Nah, jenis huruf yang dipakai itu juga bukan jenis huruf yang tidak formal. Karena ini presentasi akademik, karena ini adalah komunitas akademik,
Anda gunakan font yang wajar, bukan yang aneh-aneh yang alay gitu ya. Anda gunakan font yang normal. Apa yang wajar itu? Biasanya Arial, Times New Roman, atau Nero, Arial Nero, itu yang wajar digunakan. Sehingga kenapa loh kok monoton ya? Ya memang itu untuk presentasi di formal akademik ya. Kalau Anda presentasi untuk for have fun dengan teman Anda, perpisahan teman Anda, di Jepang itu saya kan biasanya ada farewell ya. Misalkan kakak kelas lulus gitu, nanti adik kelasnya itu bikin masakan buat farewell-nya, farewell party-nya. Kemudian ada video itu ada aktivitas kita sehari-hari yang sengaja dibuat oleh adik-adik kelas itu diabadikan, entah itu foto, entah itu video. Kemudian mereka kompilasi, di merge ya, dibuat video movie maker gitu. Kemudian setelah itu ada video ucapan selamat, nanti pesan-kesan juga dari tiap adik kelas maupun kakak kelas yang diminta tadi, atau dosen-dosennya juga diminta. Karena mahasiswanya nggak banyak, jadi senang banget ya kita jadi tahu, oh apa pemilihan fontnya mereka juga unik ya. Kalau tema yang have fun itu kan, atau yang non formal itu kita bisa memilih huruf yang lucu-lucu gitu, yang nggak harus yang kaku seperti ini. Ini kan kaku ya, karena memang sesuai pakem-pakem atau rambu-rambu akademiknya. Konsisten and clean layout. Layoutnya konsisten, yang nggak ganti-ganti. Semula ini terus ganti kebun, nanti ganti sungai. Itu untuk presentasi akademik kurang sesuai ya. Jadi gunakan layout yang cenderung bersih ya, nggak banyak. Kalau anak saya kan biasanya suka yang ada ya sedikit pernik-perniknya gitu, di sini ada warna, terus backgroundnya simple gitu, udah selesai. Ya, nggak suka yang macam-macam. Dan juga nggak bisa dan nggak terlalu effort untuk itu ya, keinginan untuk itu saya kurang. Kalau Anda mungkin bisa beri ya yang lucu, mungkin animasi yang simple dan itu berhubungan boleh. Include acknowledgement. Jika perlu, Anda bisa menambahkan acknowledgement, ucapan terima kasih, entah itu ke pemberi dana. Misalkan Anda dibiayai oleh beasiswa X gitu ya, Anda sebutkan thanks for fund, scholarship dan sebagainya gitu ya. Atau orang yang membantu riset Anda, mungkin laporan yang membantu Anda, atau mungkin teman Anda yang membantu Anda selama riset, itu boleh. Acknowledgement. Atau institusi. Bagaimana saya harus memulainya? Sehingga Anda harus mulai dari sekarang. Apa sih yang menarik Anda untuk melakukan riset? Ya. Anda sudah PKL semua nggak ini? Sorry. Apakah Anda sudah PKL semua yang ada di kuliah hari ini? Yang mengikuti kuliah hari ini? Saya belum, Pak. Oke. Nah, Anda bisa sebenarnya menggunakan data PKL Anda kalau Anda punya tugas khusus yang setidaknya ada data di situ, itu bisa Anda gunakan untuk presentasi di tugas saya ya, di kuliah seminar biotek. Ya, jadi saya nggak memberatkan Anda, yang penting kita belajar presentasi, belajar menyajikan apa yang ada di benak kita. Oke? Jadi apa yang harus Anda mulai? What is the most important or interesting finding from my research project? Jadi kalau Anda PKL, Anda kan ada sesuatu hal yang ingin dibahas yang menarik. Mungkin teman-teman Anda nggak tahu proses pembuatan susu, ya. Susu sterilisasi UHT itu bagaimana sih? Mungkin secara teori Anda tahu, tapi realnya di industri, mungkin teman-teman Anda nggak tahu gitu ya, sehingga Anda harus memberikan, sebentar ya. Soto. Karo lah saya burung atau saya ketan. Kok itu tadi kok di burung atau saya ketan? Enggak. Yang 5 biro, 11 atau saya ketan. Saya biro rola saya buka. Bisa aku kok lebih. Sini ditunggu sama. Apa? Ini aku beli nih. Apa dah? Rola saya buka. Dia apa lagi? Padang mek papat. Gorengnya
Oh sedap Korea 5, gorengnya 10. Selawe 500 goreng iki. Iki aja aturna 1000. Gak apa-apa. Mbak biasa ae kok iki. Indomie ayam bawang, iku Indomie ayam bawang. Iku Indomie soto. Indomie ayam spesial ya. Wis ah. Mbok kuringen rek, tulisannya gak korek aku. Sorry. Ini saya kan punya toko jangan. Toko itu sebenarnya milik almarhumah ibu saya. Ibu saya meninggal karena COVID ya. Jadi saya yang mengelola. Ini karena saya mengajar, ini kan adik saya dan kakak saya yang menjaga. Sorry, ini mereka nggak tahu harganya. Oke. Setelah kita tahu yang penting, yang the most important or interesting finding dari research kita, bagaimana Anda menyajikan secara visual? How can I visually share my research with conference attendee untuk atau peserta conference atau audience? Apakah Anda menggunakan chart, grafik, foto, dan itu Anda harus sesuaikan. Lebih bagus mana datanya ditampilkan dalam tabel atau dalam bentuk figure, bentuk chart, atau seperti apa? Gitu ya. Baru, what kind of information can I convey during my talk that will complement my PPT slide? Jadi kalau Anda punya PPT yang bagus, kemudian informasi yang menarik, ya, bagaimana Anda bisa menyesuaikan itu, mengkomplementkan atau melengkapi PPT yang sudah Anda punya, yang sudah Anda buat, dengan how to deliver tadi. Jadi kalau slide-nya sudah oke, kemudian bagaimana Anda menyampaikan informasi tadi dengan baik, gitu ya. Information can I convey during my talk, ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara slide yang sudah Anda buat dengan kemampuan Anda presentasi. Nah, PowerPoint layout and design, ini simple design is good. Ya. Semakin simple, semakin bagus, ya. Kemudian make important information stand out, ya. Informasi yang penting harus menonjol di situ, di highlight atau line things up, dibuat baris, ya, dan nggak terlalu crowded di situ. Ya, layoutnya nggak terlalu crowded, desainnya juga nggak terlalu crowded. Untuk judul dan konten, ini concise. Judul itu kan 10-15 kata tadi sudah saya singgung. Readable by the audience, ya. Do not use too small font, karena nanti ada audiens yang jawab. Apalagi kalau mejanya itu bukan meja bundar presentasinya, tapi meja yang ke belakang seperti di kelas-kelas itu. Informatif, ya, mudah dipahami oleh reader. Ya, kalau nggak informatif ya susah, ambigu bahasanya, atau mungkin terlalu sulit dipahami juga, ya. Ya, caranya bagaimana Anda harus bisa menjelaskan kata-kata atau terminologi yang susah dipahami tadi, sehingga menjadi lebih informatif. Atraktif, menarik. Ya, kalau misalkan nggak menarik, ya audiens itu hanya dengar 1-2 slide terus sudah tinggal tidur, ya. Jadi harus menarik supaya, apalagi Pak puasa gini ya, Anda presentasi atau ujian skripsi pas puasa siang pula, waduh, ya itu pasti nggak menarik bagi audiens kalau nggak bisa menyajikan dengan presentasi yang memukau, gitu ya. Nah, untuk huruf ini intinya mudah dibaca dari jarak normal, ya, mungkin sekitar 5 meter gitu kita bisa lihat dari proyektornya 5-7 meter. Oh, oke. Karena ruangannya biasanya kan nggak terlalu besar juga untuk conference, kecuali untuk yang di hall, big hall room-nya itu biasanya sampai 15 meter, ya, 15 meteran panjangnya. Jadi harus menggunakan ukuran huruf yang pas, ya, yang sesuai. Standarnya minimal 20. Ya, kalau bisa di atas itu. Nah, sebenarnya untuk jenis huruf ini kan sesuai dengan selera masing-masing, ya. It's depend on personal taste, ya. Ada yang suka Times New Roman, ada yang suka Comic Sans, ada yang suka Arial, ya. Tapi selama itu masih formal, huruf untuk formal presentation itu boleh. Nah, kalau Anda ingin cari yang font yang fresh, yang baru, Anda bisa cari di Google Font. Anda pernah nggak mencari Google Font?
Kan ada banyak jenis huruf yang baru ya. Iya, Dek. Belum. Ya, nanti coba di search ya Google Font itu ada beberapa jenisnya. Nanti kemudian dibedakan antara title atau heading dengan body text-nya. Nah, body text-nya ini biasanya lebih kecil, jadi jangan sampai salah heading-nya itu kecil atau sama. Ya, jadi harus lebih besar, selalu lebih besar supaya menjadi pusat perhatian. Pilih font atau jenis huruf yang sesuai dengan style Anda dan sesuai dengan forumnya. Forumnya akademik ya harus disesuaikan dengan jenis huruf untuk keperluan akademik. Ukurannya juga. Warna juga begitu, kontrasnya ya harus menarik perhatian. Color should capture attention. It highlight important information. Jadi kalau diberi warna itu juga menunjukkan ada penekanan di situ, ada informasi yang ingin ditonjolkan di situ, yang ingin ditekankan di situ. It should not be distracting to the viewer or audience. Ya. Jadi jangan sampai warna itu mengganggu viewers. Jadi kalau Anda buat tulisan dengan background-nya jangan sampai background-nya putih, tulisannya abu-abu. Ya nggak kelihatan, apalagi yang buta warna. Ya, orang yang buta warna nggak bisa lihat dengan jelas, atau yang minus gitu ya. Itu nanti kan kayak terbayang-bayang itu nggak jelas. Wong yang kontras aja nggak jelas gitu ya. Jadi jangan sampai distracting viewers. Warnanya tabrakan, ya merah, hijau, tabrakan yang nggak bersinergi dengan baik ya. Gradasinya kurang oke gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Untuk resolusi gambar ya, gunakan kualitas gambar yang bagus ya. Ini contohnya yang good resolution and low resolution. Anda bisa bedakan nggak? Bedanya apa? Bedanya dari gambar yang good resolution and low resolution apa bedanya? Lebih jernih, Pak. Hah? Yang good resolution lebih jernih, Pak, nggak buram. Nggak blur ya. Nah, ini juga kaitannya dengan DPI tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau Anda menggunakan gambar yang resolusi rendah, maka kualitas gambarnya juga nggak bagus. Kalau Anda punya jurnal, riset itu juga nanti kaitannya dengan pemilihan gambar dengan kualitas yang bagus. DPI-nya harus sesuai gitu ya. Oke. Kemudian skalanya, can scale to any size. Kalau misalkan kita perbesar, itu nanti ada perubahan kualitas enggak? Jangan sampai ketika diperbesar kualitasnya hilang atau berkurang. Kemudian pixelnya, ini DPI-nya tadi ya. Screenshot is not recommended. Jadi kalau Anda biasanya ngambil gambar di jurnal berbayar, itu kan kadang nggak bisa di-download ya. Hanya bisa lihat gambarnya saja. Nah, kalau kita screenshot ternyata nggak bagus karena kualitasnya turun, kualitas gambarnya. Sehingga saran saya, Anda bisa rekonstruksi gambar sendiri. Ya. Itu yang saran yang berat. Kalau enggak, ya Anda email orangnya, saya minta gambar yang resolusi yang bagus bisa. It's possible ya. Kita bisa, caranya bagaimana? Anda gabung komunitas akademik ya. ResearchGate itu salah satunya. Jika Anda tertarik untuk mempelajari paper atau mendownload paper yang Anda butuhkan untuk riset, Anda bisa join ResearchGate. Itu seperti Facebooknya akademisi. Ya, jadi semacam sosial medianya akademisi. Kalau Anda punya akun di situ, Anda bisa request paper ke pemilik atau penulisnya. Saya sering request ya, I cannot download your paper, so could you please to send me or give your paper file to my email.
Dan mereka seringkali balas ya, hampir semuanya membalas. Dan dikasih file gratis cuma-cuma, karena paper itu kalau yang berbayar, Anda tahu berapa harganya satu paper? Itu rata-rata sekitar 500.000 satu paper. Itu hanya berapa halaman? 7 halaman, bayangkan. Yang bikin saya juga surprise itu ya, paper yang saya publikasi selama ini, itu kan ada yang 500.000, ada yang 700.000, dan uang itu masuk ke mereka, ke publisher. Publisher itu kaya raya loh, yang menulis kita, saya penulis ya kita, yang ngerjakan risetnya kita, yang dapat uang mereka. Ya. Jadi paper saya itu yang satu paper aja ada yang sudah di-download 800 kali. Kalikan 500.000, udah berapa juta itu? 800 di-download 800 kali oleh orang. Itu satu paper. Padahal di dunia ini ada berapa juta paper yang beredar. Publisher itu kaya banget ya. Nggak ngerti. Makanya kita harus bikin publisher sendiri Indonesia yang punya gitu ya. Dengan nanti kembali kesejahteraan kita gitu ya. Nanti uang itu bisa jadi fund untuk peneliti yang ada di Indonesia. Nah, kalau mereka kenapa kaya raya? Mereka jualannya banyak, ya, uangnya banyak. Nah, kenapa kita nggak publikasi sendiri? Kita belum eligible ya, belum layak untuk membuat jadi publisher yang skala top gitu ya. Ini kita masih belajar, kita masih ke arah sana. Sudah masuk Scopus beberapa jurnal Indonesia. Semoga ke depan punya publisher sendiri yang level internasional ya, sehingga nanti berperan juga untuk kemaslahatan bangsa kita. Ya. Seperti artis itu kan kalau jualan kaset itu kan uangnya masih masuk ke mereka royaltinya, tapi ini enggak ya. Jadi kadang saya berpikir, untungnya apa ya dipublikasi? Nah, untungnya ternyata nama kita semakin dikenal. Ya, dikenal di dunia internasional, jadi review internasional, dan saya pikir review internasional itu dikasih uang, ternyata enggak. Ya, kalau misalkan saya disuruh mereview paper orang, baik itu nasional maupun internasional, ternyata itu free. Kita sebagai volunteer, sukarelawan. Terus gini, uang yang itu apa gitu ya? Uang yang download itu ya mungkin untuk maintenance sistemnya mereka, sehingga mereka kan bagus sekali sistemnya. Itu yang perlu kita tiru ya. Gitu. Dan untuk mungkin research funding juga. Screenshot is not recommended, tapi clip picture file itu bisa .svg, bisa .ipf, .wmf, .mf, tapi yang sering kita pakai yang JPG, PNG itu ya. JPG dan PNG ini yang sering kali kita pakai. Ini adalah file gambar. Untuk chart and table ini juga mungkin ada sudah dijelaskan Pak Tunjung ya. Pak Tunjung sudah menjelaskan panjang lebar ya chart and table. Jadi saya skip ya. Anda pastikan chart and table yang dipakai itu juga nggak banyak. Do not use too much tables or chart. Misalkan Anda punya 10 chart untuk satu slide. Anda masukkan semua nggak kira-kira di satu slide itu? Misalkan Anda punya 10 data, yang masing-masing itu satu data, satu chart. Nah, Anda disuruh presentasi, waktunya 10 menit. Bagaimana Anda menampilkan data Anda yang banyak itu, supaya itu mengcover semua data Anda. Iya cara nih. Bagaimana? Anda pilih chart yang paling berhubungan atau paling erat kaitannya dengan topik riset Anda. Jadi misalkan ada data, misalkan pertumbuhan mikroba, ada data pH, ada data total asam, mana yang bisa di-merge, di-merge. Yang nggak bisa di-merge, diambil mana yang paling penting. Kalau bisa dibuat grafik, misalkan itu grafik pertumbuhan, itu bisa digabung jadi satu grafik dan tidak membuat bingung pembacanya, jadikan satu. Gitu ya. Anda bisa nanti belajar bagaimana menyajikan data tabel dan gambar. Kan sudah diajari Pak Tunjung toh. Ini juga 150 dpi, but no more than 300 dpi. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh lebih dari 300 dpi?
filenya terlalu besar, kapasitas filenya jadi besar ya. Jadi nanti semakin berat, kadang lemot, dibuka juga susah, filenya berat. Ya. Atau ketika disimpan itu size-nya besar sekali. Ketika Anda kirim ke publisher itu, mereka mesti akan menyuruh Anda kompres gambarnya. Biasanya kalau hasil kamera yang LSR itu ya, itu kan tinggi banget ya resolusinya. Nah, Anda bisa atur atau dikompres gitu ya, sampai 150 dpi atau 200 dpi, tapi tidak lebih dari 300. Oke. Nah, ini juga contoh yang tidak bagus, dengan ada yang blur, ada yang tidak. Anda pastikan gambarnya tidak blur. Anda sudah pernah saya ajari ya waktu kuliah metodologi ilmiah ya, bagaimana membuat gambar dari data mentah yang bagus ya, sudah pernah. Nah, untuk tugasnya nanti itu ada organisasinya, PPT-nya ada introduction, method, result and discussion, conclusion, and references. Ya, jadi kalau referensinya cuma satu ya Anda tulis satu. Ini contohnya. Kok bisa nabati ya? Ya, aku udah cukup nih yang upgrade ya. Iya, aku kan gowo. Ya iya, aku biar dibayar ya, aku. Iya, bagi Biar aku Julai. Kak Julai dibagi. 344. Enggak dipotong lalu enggak bayar, enggak tuku. Iya, aku kan gowo, Pak. Sorry. Ini untuk title page ya, judulnya ini sekitar 28 hingga 36 poin. Kemudian untuk name ya, untuk penulisnya, autornya itu 20 sampai 24. Kemudian afiliasi ini 18 sampai 20 ya. 20 lah paling tidak ya. Atau dibuat sama dengan autornya juga boleh, tapi biasanya kita kan mau menekankan ini, kita bisa buat bold gitu ya. Ini contoh title page. Ini saya nggak bisa desain yang bagus ya. Ini simple dan nggak banyak desainnya ya. Anda bisa berkreasi sesuai dengan selera Anda. Selama itu menarik untuk dilihat, tidak berlebihan dan mencakup semua informasi yang harus ada. Nah, ini misalkan katanya 1, 2, ini juga cukup panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 13 kata. Ya, 12 sampai 13 ini juga cukup panjang. Anda bisa perpendek lagi kalau bisa. Selama bisa diperpendek dan tidak merubah makna dari judul, boleh. Kemudian introduction-nya, ini saya cerita tentang ini ya, tentang karakteristik Kim Marcianos dengan Saccharomyces. Ini at least 20 poin ya. Avoid too many lines and description ya. Jadi jangan terlalu banyak description di sini karena Anda yang menjelaskan. Rapid growth rate itu maksudnya apa? Tumbuh cepat ya. Dan seterusnya. Grass itu apa gitu ya. Jangan tulis di sini grass adalah ethanol producer, crab tree adalah. Ya, Anda jelaskan. Material methods-nya contohnya seperti ini. Saya melakukan konstruksi dan karakterisasikan max inserted mutant. Saya buat mutan di sini, kemudian saya karakterisasi ya. Ini seperti ini orang sudah bisa melihat, oh ada fusion PCR, digabung fragmen DNA-nya, kemudian nanti ditransformasi ya, kemudian dilakukan rekomendasi homolog, dilakukan screening sampai kita dapat mutannya, baru dikarakterisasi. Sampai sini paham ya? Halo? Nah, ini result discussion. Ini juga ini satu gambar, tapi bisa menceritakan banyak hal. Ini data transkripsi dari RNA dari wild type maupun dari mutan yang saya punya, gitu ya. Nanti saya ingin tahu kira-kira ada perbedaan nggak dari wild type dengan mutan untuk terkait ekspresi gen tertentu pada Kim Marcianos. Ya. Jadi saya ingin tahu nanti karena saya ingin membahas tentang regulasi gennya, kira-kira gen apa sih yang paling berperan, yang menjadi regulator. Ya. Sehingga saya menganalisis beberapa kandidat gen ya, yang memiliki ekspresi yang menonjol dibandingkan wild type-nya. Ya, mutan kita bandingkan wild type.
itu harus bisa ditampilkan di sini. Wild type itu WT, ini mutannya. Ini hasil ekspresinya di beberapa gen ya, INU1, inulinase ya, GLK1, glucokinase, TAK1 ini untuk glucose transporter, ini untuk aktin ya, dan seterusnya. Ini Anda tunjukkan satu slide cukup ya presentasi. Nah, ini conclusion-nya. Conclusion jangan buat tulisan lagi. Kalau mau tulisan jangan ulang itu metodenya. Biasanya mahasiswa seperti itu. Anda simpulkan, oh konklusinya regulasinya bagaimana. Jadi dari hasil penelitian saya, ini ternyata ada perbedaan regulasi uptake gula di G. marcianus dibandingkan Saccharomyces gitu, dan seterusnya. Kalau sama, ternyata sama regulasinya gitu ya. Jadi dari gambar ini kan punyanya Saccharomyces. Anda tunjukkan, karena saya goalnya kan untuk analisis ya, MIG-1 dan RAG5 related to glucose repression mechanism. Mekanismenya bagaimana MIG-1 dan RAG5 ini? Ya, saya jelaskan mekanisme MIG-1 dan RAG5. Oke? Bisa ya nanti ya? Karena puasa kita sampai berapa jam berapa ini? Tadi kita mulai 9.10. Berarti sampai 9.40 ya? Halo? Berarti 9.40 ya? Oke. Jadi di sini saya bisa menunjukkan konklusinya seperti ini. Jangan dibuat bertele-tele, apalagi kesimpulannya tidak menjawab tujuan. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Jadi lihat tujuannya apa. Ya. Nah, ucapan terima kasih. Kalau perlu ada acknowledgement atau reference Anda bisa tampilkan. Oke, itu kuliah dari saya hari ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Saya presentasi dulu ya. Ini baru ada yang datang. Tadi belum datang. Tadi cuma 22. Oke. Kalau tidak ada, sudah jelas semua? Di Rukhaya bisa menangkap? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan di Rukhaya? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, ini yang nggak masuk 3 orang ya. Tolong di WA ke saya siapa yang nggak masuk. Ya. Apa mungkin sudah masuk tapi bolak-balik keluar kan koneksinya nggak stabil. Tolong di WA ke saya ketua kelasnya ya, sama nanti Anda buat Google Drive ketua kelasnya untuk mengumpulkan materi per minggunya. Jadi minggu depan nanti setelah presentasi tolong dimasukkan ke situ. Ya. Apa ya? Tugas yang kemarin apa tuh? Oh, yang ini enggak, yang seminar 3 in 1 itu ah? Beda, Anda buat folder berbeda aja, tugas apa, foldernya yang kemarin kan folder tugas untuk menganalisis seminar tadi kan. Nah, untuk yang ini tugasnya dibuat di folder yang berbeda. Tapi masih di link yang sama. Di ke link WA saja. Ke WA saja. Di Ardania. Ini di Ardania. Oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan sedikit tadi bermanfaat ya. Semoga bisa membantu Anda. Saya yakin Anda sudah tahu teorinya, dan ini saya mengingatkan kembali, merimain lagi supaya bisa menerapkan sesuai dengan kaidah panduan yang baik dan efektif gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga tetap sehat ya. Puasanya lancar. Yang enggak puasa semoga juga sehat selalu. Yang puasa semoga diberikan kesehatan ya dan kelancaran dalam beribadah selama puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tolong dicarikan calon penggantinya ya.
Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.